Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Oktober ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman terambil dari Matius pasal 6 ayat 14-15 yang berbunyi demikian. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, salah satu sifat manusia adalah senang kalau diberi sesuatu, apalagi berupa hadiah. Tetapi salah satu sifat manusia juga yang kurang baik, mau diampuni orang, tapi sulit untuk mengampuni orang. Hari ini saya berikan temanya, mengampuni pasti diampuni. Sekali lagi, mengampuni pasti diampuni. Mengampuni artinya menerima kesalahan orang, dan mau melupakannya dan menerima keberadaan orang itu sebagaimana apa adanya. Yang kedua, selalu melihat sisi positif dari kesalahan orang. Yang ketiga, membalaskan kesalahan orang dengan kebaikan. Itu kita tahu yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sudah menjual Yusuf, sebelumnya dibuang ke sumur, dan setelah itu diangkat dan dijual 30 keping perak, dan Yusuf dijadikan menjadi pembantu rumah tangga di rumah Potifar. Dan setelah jadi pembantu rumah tangga, dia pun dituduh lagi sama Potifar berzina dengan istrinya. Akhirnya Yusuf dipenjarakan di bawah tanah. Namun kita perhatikan setelah Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, dia orang penting di Mesir yang pegang ekonomi seluruh orang Mesir. Dan kita tahu setelah dia berhasil, saudara-saudaranya yaitu datang membeli makanan ke Mesir, maka Yusuf berkata itu di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-5. Dikatakan, mendekatlah kepadaku, akulah Yusuf yang kamu jual itu. Dan kamu jangan sedih, sebab Yahweh merencanakan untuk menolong dua bangsa. Kita perhatikan di sini, kalau dilihat dari kesalahan saudara-saudara Yusuf, tidak mungkin Yusuf memberi mereka makan, melayani mereka dengan baik, tapi justru Yusuf menerima saudara-saudaranya itu dengan apa adanya. Yang kedua, Yusuf melihat sisi positif dari kesalahan saudara-saudaranya. Sekalipun saudaranya sudah menjualnya, tapi Yusuf melihat bahwa di balik peristiwa Yusuf dijual, dia melihat ada rencana Yahweh yang baik kepada Yusuf juga kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga, bahwa Yusuf dikatakan dalam Kejadian pasal 45 ayat 10-11,
Jangan kamu berlama-lama, datanglah ke sini, bawa saudaramu, aku akan memberikan daerah Gosen bagimu, dan juga makanmu aku yang menjamin. Jadi membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Itu artinya mengampuni. Selalu melihat sisi positif dari semua peristiwa itu. Nah, saudaraku, kita ingat dalam hidup kita sehari-hari, mungkin banyak orang menyakiti kita, mungkin banyak orang membuat kita sengsara, tetapi sebenarnya firman Yahweh mengatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Lewat semua hal-hal yang tidak baik yang kita terima, perlakuan dari orang-orang di sekeliling kita, mungkin dari orang tua, dari kakak adik, mungkin dari famili, atau dari teman sekolah, teman di kampus, atau teman kerjaan, jangan kita menilai negatifnya saja, tapi lihat dari sisi positifnya seperti yang dialami oleh Yusuf tadi. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mengampuni orang? Pertama-tama kita harus hidup dalam Yeshua HaMasyiah. Dikatakan bahwa dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau ada Yeshua HaMasyiah di dalam diri kita, maka kita pasti bisa mengampuni orang. Kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan di dalam Lukas 23-24, dia berkata seluruh tubuhnya udah betul-betul dicambukin, dipaku tangannya, kakinya, dikasih mahkota duri. Dia masih berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita hidup dalam Yeshua HaMasyiah, roh Yeshua HaMasyiah itu bekerja dalam diri kita, maka kita mampu mengampuni. Sehingga kalau kita mampu mengampuni, maka kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Ditegaskan tadi di ayat 15, namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi betapa pentingnya kita mengampuni, karena itu adalah perintah daripada Bapa agar kita mengampuni orang. Dan kita disuruh mengampuni berapa kali? Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kalikah orang bersalah kepada kami? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Sama dengan 490 kali. Saudara bisa bayangkan kita disuruh mengampuni 490 kali, sementara 1 tahun saja hanya 365 hari. Jadi lebih banyak jumlah pengampunan daripada jumlah hari dalam setahun. Wow, ini luar biasa saudaraku. Jadi kalau engkau mengatakan saya adalah anak Tuhan Yesus, tapi masih mengingat-ingat masa lalu daripada orang yang pernah merugikan engkau, yang berhutang kepada engkau, yang membuat engkau sengsara, itu sama dengan engkau belum mengampuni. Maka kalau engkau belum mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampunimu. Yang kedua, bagaimana cara agar kita dapat mengampuni? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 16 ayat 13, bahwa roh kebenaran itu akan turun ke atas kamu dan akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran dan memberitahukan apa yang harus kamu kerjakan. Jadi kalau kita ada di dalam Roh Kudus,
kita pasti mampu hidup di dalam kasih. Karena buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Dan kita tahu kalau kita memiliki kasih, berarti tadi ada pengampunan. Karena dasar pengampunan itu dimulai dari kasih. Kenapa kita bisa memiliki kasih? Karena terlebih dahulu Yeshua HaMashiach mengasihi kita, maka kita sudah dikasihi, kita pun hidup di dalam kasih. Dan kita harus benar-benar hidup di dalam buah-buah kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Bahwa kasih itu berpanjang sabar, murah hati, tidak suka kepada ketidakadilan, tapi keadilan. Dia sabar, dia kuat menanggung segala sesuatu. Itu artinya kita belajar seperti Yusuf tadi, sekalipun Yusuf sudah dibuang ke sumur, dijual, dijadikan jadi pembantu, dimasukin penjara bawah tanah, Yusuf itu penuh dengan kasih, berpanjang sabar, bermurah hati, kuat menanggung segala sesuatu, dan dia menjadi pemenang. Dan selain itu, saudaraku, kita harus hidup dalam firman Yahweh. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi supaya kita bisa memiliki kasih, kita harus hidup dalam firman Yahweh. Kalau ada firman Yahweh dalam diri kita, pasti ada kasih. Kalau ada kasih dalam diri kita, kita pasti memiliki roh pengampunan kepada orang lain. Sekalipun orang itu berulang kali melakukan kesalahan, tadi saya sudah jelaskan, kita disuruh mengampuni 70 kali 7. 490 kali. Bisa kita bayangkan itu lebih banyak jumlah pengampunan daripada jumlah hari dalam setahun. Jadi kalau engkau ingin diampuni, sekali lagi belajarlah terlebih dahulu mengampuni. Kan dalam doa Bapa kami juga dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 12, dan ampunilah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami mengampunkan kepada para pengutang kami. Artinya kita belajar mengampuni orang, maka Bapa di surga mengampuni kita. Selama engkau tidak mengampuni orang, jangan bermimpi kau bisa diampuni oleh Bapa di surga, dan jangan bermimpi masuk surga. Sekalipun engkau kaya raya, pintar, cerdas, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain sesamamu, engkau tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi penting sekali supaya kita bisa masuk surga, belajarlah mengampuni agar kita diampuni, dan kalau kita diampuni pasti masuk surga. Dan kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita masuk surga tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, apalagi yang untungnya kalau kita mengampuni, agar kita apa yang kita minta dikabulkan oleh Bapa di surga. Itu dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ya. Jadi kalau engkau meminta segala sesuatu kepada Bapa, dikabulkan apa yang kau minta. Tapi jika saat engkau mau berdoa, teringat kepada saudara-saudaramu, maka tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan saudaramu, maka setelah engkau berdamai, minta, maka Bapa di surga pasti memberikan apa yang kau berikan. Kenapa sampai saat ini belum ada jawaban doa dalam hidupmu? Karena engkau masih menyimpan jengkel, sakit hati, kekecewaan dalam hatimu terhadap orang lain. Maka bereskan dulu itu. Ketika kau sudah bereskan, berdamai dengan sesamamu seperti Yusuf tadi kepada saudara-saudaranya, maka Bapa di surga mengampuni. Apa yang kau minta pasti diberikan oleh Bapa di surga. Selain itu, mengapa kita harus mengampuni? Agar kita berbahagia. Dalam Roma pasal 4 ayat 7-8. Saudaraku,
Berbahagialah orang yang diampunkan pelanggaran-pelanggarannya yang tidak diperhitungkan oleh Bapa di surga. Jadi betapa bahagianya kita kalau dihitung juga kesalahan kita, berapa banyak kesalahan kita daripada kesalahan orang lain. Kalau Bapa di surga saja memberikan kehidupan kepada kita sampai hari ini, berarti Bapa mengampuni kita. Maka kalau Bapa saja menerima kita apa adanya, kita belajar menerima orang lain apa adanya, supaya kita juga bisa mengampuni orang lain. Berikutnya, agar kita dijamin tadi masuk surga, agar kita berbahagia, belajarlah kita mengampuni. Yusuf tadi memberi makan kepada saudara-saudaranya, memberikan tempat tinggal, sekalipun sudah diperlakukan demikian keji terhadap Yusuf. Tapi setelah Yusuf berhasil, justru selalu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu cara Yahweh untuk menolong saudaranya dan juga menolong Yusuf, menolong orang Mesir. Yusuf melihat sisi positif dari kesalahan saudaranya. Yusuf membalaskan kesalahan orang lain atau kesalahan saudaranya dengan kebaikan. Itulah artinya pengampunan. Jadi kalau kita mengampuni orang, otomatis kita pasti diampuni dan dijamin masuk surga. Jadi sebelum engkau terlambat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ampunilah orang-orang yang pernah menipu engkau, merugikan engkau, mengecewakan engkau. Ampuni supaya Bapa di surga mengampunimu dan dijamin engkau masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Allah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, supaya kami meneladani Bapa di surga yang sudah mengampuni orang-orang yang menyalibkan Engkau, Yesus Masiah. Juga kami belajar kepada Stefanus ketika dirajam pakai batu, dia mengampuni orang. Bapa, Engkau sudah hadir dalam hidup kami, maka sifat-Mu itu akan bekerja dalam diri kami. Roh pengampunan itu ada dalam hati kami, dan kami mengampuni orang-orang siapapun yang pernah mengecewakan kami, merugikan kami. Kami mau belajar mengampuni sebagaimana Bapa mengampuni kami, sebagaimana Bapa menerima kami apa adanya. Kami juga mau belajar menerima orang lain apa adanya. Terima kasih, biar firman-Mu ini semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa negara kami. Berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.